sehat. Ya. Akal yang hidup, bukan akal yang mati. Nah, akal yang hidup inilah bisa memilah, bisa memilih, bisa menentukan, bisa menetapkan keyakinan. Kalau akal yang mati, itulah akal jasmani. Mikir ke perut saja. Nah, akal robbani itu yang sampai kepada pengenalan buat pikiran kemaslahatan jasmani. Inilah hidayah Allah. Nah, jangan kita sekutukan, jangan kita serikatkan. Liyahbatunna amaluka. Ancamannya liyahbatunna amaluka, di situ terputus amalanmu. Jadi sia-sia amalan kita selama ini. Kalaupun kita tidak ngerumus, ngerucut kepada kita tidak pacak berbuat, ya, kita tidak pacak berbicara, kita tidak pacak melihat, kita tidak pacak mendengar, kita tidak pacak tahu. Jawabannya Pak Bu sekalian, aku ngajak berpikir spontanitas. Kita saat ini pacak berbuat, kita saat ini pacak berbicara, kita saat ini pacak melihat mendengar. Hak milik siapa? Ini yang kami ajak. Ini dibawa terus, bernegosiasi, berbisnis, beramal, beribadah, berdoa segala macam. Hak siapa ini? Ngerti tak gitu? Di mana punya hak kita sedikit pun ada tak? Oh, ini secara kasar mata si A itu ngomong tuh dengan mulut. Apa pacak si A itu buat mulut? Aku nak nanya. Apalagi buat suaranya itu yang memfungsikan mulut. Si A itu pacak buat bahasa kita pelupuk mata, bulu mata. Dia pacak bergerak dengan sendirinya tanpa saklar, tanpa kontak. Hidup akal gitu, hidup. Jangan mikir kutak lah mau nak ngisi perut terus ini. Ini jalan yang kita akhir ini. Soalnya mah ini Pak Bu, sehebat apapun orang di pucuk dunia, ya, segerot apapun pangkat orang di pucuk dunia, pasti kembali ke habitatnya. Langkah pertama dia MPP, sudah MPP sudah. Kadang-kadang diperhati bapak-bapak yang galak datang ke Pak kami. Aduh tak lo kat tanah kosong Pak. Untuk apa? Untuk berkebun. Kami lah malam sudah di kota. Nak balik ke kebun. Di Pak Yani ya. Ya memang dasarnya dari kebun ngalo dulu lah main hari lah. Cuma galang pada waktu itu udah galak kere dah. Tapi insya Allah pikiran kita mah itu pola pikir. Artinya apa? Nah, apa yang kamu nak ke kebun? Pak, kami nak nenang hati. Karena di kota ini banyak hiruk pikuk, banyak penang. Nah, tidak kan tenang ya. Lemah kalau di kebun ya. Bener tak? Punya kolam kecil, punya iwak. Oh, nyingok alam buatan Tuhan. Buat kolam dia tadi pacak, buat iwak tapi tidak pacak. Bener tak? Ini dah kadang yang dari apa dusun nak ke kota. Iya lagi di butuh buang. Kita kembalikan kepada cerita awal. Liyahbatunna amaluka, tidak diterima segala gawe kita. Kalau kita minta hak milik Allah dak kita ketahui. Ya. Maka itulah yang kami katakan pada awal tadi ngejin tadi menimbulkan hebatnya ada di kita, belagaknya ada di kita, gantengnya ada di kita. Benar tak Pak Bu ya? Dulu nah itulah. Ya. Kalau Pak RT ini wah masih muda dulu aku udah ajak mayang nya. Tunggu ini lagi belagak. Benar tak? Iya, itu jujur-jujuran lah. Kalau jahat tak galak rumah nak ngambil aku dulu. Masing-masing kita nih. Ada sudut pandang yang dinilainya. Ya. Tapi bukan itu jadi acuan. Bukan itu. Bukan itu cahilah kamu. Kemana? Sirnanya.
habis. Ya. Dulu rambut hitam, Bu ya, Pak, beguyur putih. Jadi kawan tuh tanya, ngapalah dulu hitam ini putih? Mak ini Pak, dulu, ngapa dia tadi hitam? Itu masih terbenteng, teng beton dulu. Masih tahan sarana tuh, sakunya masih tahan, tiangnya masih tahan, ya. Kasaunya masih tahan, remnya masih tahan, ya terbenteng. Nah sekarang ini lama-lama kan buruk, bener lah, keropos kayu itu kan. Karena ini bahasanya apa? Kejadiannya yang tak nyadi udah ada buruk. Nah makanya dia tadi digentilah dengan seng putih ringan, seng itu walaupun duitnya mahal. Ya, oh ya. Artinya tidak diterima. Nah kapan tak do diterima? Korbankan punya kita, habiskan punya kita. Itu makna korban sebenarnya. Jadi tabiat perangai egois seraka yang dipunyai oleh hewan bakal nak dipotong kakinya itu ada di kita nih. Jangan hewan dipotong, uangnya utama gagal. Benar tak? Itu putus amal kita. Lebih dasarnya mah ini pula Pak Bu sekalian, di ujung ayat waliyakunan minal khasirin. Maka jadilah kamu termasuk golongan yang rugi. Masya Allah, modal lagi tak tahu ya lah. Nah untung itulah, rugi itulah. Nah rugi ini dalam bukan makna harfiah Pak Bu ya. Nah kemana rambut hitam gitu tadi, kemana gigi rapat gitu tadi, kemana mata kita tadi terang, pacak ma ini hari tinggal sisonya lah kadar luar sana, tapi alhamdulillah masih ada diri. Nah, masih ditungguinya lagi Pak. Alhamdulillah. Nah itu cara perjalanan introspeksi diri kita. Jadi akhirnya dengan kesimpulan, kita tadi punya kiat, punya semangat, punya suku cadang. Makanya Allah tekankan watazawwadu fa inna khaira zaddi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kalian ilmu bekal ini. Bekal ini kalaupun kami plesetkan bakal. Benar, bakal apa gitu? Bakal balik ke habitatnya. Nah apa bekal ini tak kita rawat pada saat ini, labu umur kita pakai, labu umur kita manfaatkan serewang-rewang sampai saat ini. Kalaupun usia kita ni ada yang 80, ada 50, ada yang 70, tapi tidak seurusan kira-kira ya. Berdosa apa salah? Maki barang wong cuman tidak jago, tidak dirawat. Ini sama baik, tidak bapak, tidak ibu. Yang ngomong, yang dengar sama baik. Mau kebersamaan tujuan kita sama. Itulah yang dikatakan redaksi Allah yang disepakati para hukama, yang bahwasanya kita berawal dari Allah, ya. Sekarang beserta Allah. Saatnya nanti kembali kepada Allah. Lemak ngomongnya Pak. Ya. Dari Allah tadi Allah nunjuk kepujinya. Segala yang melengkapi kebutuhan fisik jasmani kita ini kita udah baca muatnya. Coba aku ngajak berpikir. Kita pacak muat bolu Bu ya. Bu, pacak mak bolu pacak kan? Pacak yakin. Bahan bakunya udah katik pacak tak? Dia baca. Nah giliran buat bolu baca dikinkan buat gendum, nah udah baca Tuhan baca nih. Tak ketahuan kita tadi digerogoti oleh kemusyrikan. Karena di situ kita adu andil. Nah maksud kami bukan dalam itu tidak boleh. Kamu ngerasuk, siapalah yang ngerak ke tangan aku, siapalah yang ngingok ke aku, baca membedakan gendum dengan sagu.
putihnya sama. Mun aku tuh serang belanang nih, ujiwang beli gendum. Tanya ke gendum ya bukan sagu. Kadang nggak mau tahu mana gendum mana sah. Ini ilmunya di lapangannya ternyata, Bapak Ibu sekalian. Ini ilmu tadi. Jadi supaya kita tidak terancam menurut tek Allah rugi, maka kita urusilah ya. Diri kita ini bukan berdiri dengan sendiri, bukan jadi dengan sendirinya, bukan besar dengan sendirinya, bukan kadaluarsa dengan sendiri. Ada yang mengakomodirnya supaya kita tadi apa terus menerus tersambung, berhimpun. Kalau saat ini kalimatnya dengan Allah, kalau tidak dengan Allah, mato dak nyingok bukti ke kamu. Bukti kan? Maksud kami itu kita jangan ngomong, sama-sama kita buktikan. Sebab pembuktian ini, maksud aku, inilah bahan baku keyakinan itu. Bahan baku keyakinan. Contoh. Ada wong jual madu, tahu madu? Ya. Madu, apa manis madu, jangan madu kali kamu salah tafsiran. Ada seseorang jual manis madu. Dia ngomong asli, benar. Kamu tidak yakin ya? Tidak yakin. Nah sekarang coba kamu tes, sepengetahuan kamu mana ngetes. Ada informasi kabar, kalau dia yang asli itu kamu bakar, dimakan api. Ya. Nah ini ya cara kita nak yakin punya tadi. Kabar ini artinya kabar namanya, petunjuk. Nah sekarang kamu praktek dimakan api dah. Kalau dimakan api artinya asli. Yang kedua, katanya di satu sisi kalau dia asli kamu masuk ke freezer, dia tidak ada beku asli. Kapan beku? Bukan. Nah kalau tidak dicoba itu tidak tahu asli tadi, tidak percaya. Nah makanya keyakinan itu bahan baku sifat itu ada di kita ini. Nah kita buktikan mana nih yang kita katakan yang mengakomodir diri kita itu. Padahal nyata, Pak. Itu instruksi Allah saat ini tegas dan jelas. Apa kata dia? Man kana fi hazihil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Lakno puluh ancaman. Ini dia galau ngomong ini. Ya. Dia galau, cuman diliwatkannya dengan ilmu. Barang siapa di Tuhan. Man kana. Coba kita pikir secara adres kalimat barang siapa. Kita nih barang siapa lah, Pak Bu. Mulai dari muat kuku, siapa lah yang muatnya? Makanya dia ngatakan barang siapa, kita di barang siapa, tanya terus. Nah kalau kita punya barang, itu bahasa dia kan. Kalau dia punya barang pasti dijaga, pasti dirawat, pasti difasilitasi, pasti dilengkapi. Tidak ada kekurangan, apalagi dia tadi nak nyiksa. Nyiksa barang dia dewe. Ini kenal ini. Maka manfaatkan Bapak Ibu sekalian aset yang diberikan oleh Allah sampai detik ini. Inilah yang kukatakan Allah memuji, Allah menunjukkan, Allah memberitahukan, Allah menginformasikan kepada hambanya yang terkhusus kepada manusia. Liu ripuni supaya kamu kenyang, kan? Jadi tantangan Allah tadi man kana fi hazil a'ma, barang siapa fi hazihi a'ma, hazihi ini menunjukkan saat ini kalimatnya. Di mana saat ini? Ya gitu nih di dua alam, ada alam lahiriah, ada alam batiniah. Alam lahiriah ini kita punya jasad, ialah jasmani, ada alam rohaniah yang dikatakan yang mengakomodir, yang mengendalikan jasad ini.
Tidak kita tahu, tidak kita lihat, tidak kita buktikan. Manonian yang nyalan ke kaki aku. Makanya kamu tadi yakin, ibarat saya umpamakan kita nak beli madu tadi kan. Kita tes dulu, apa kaki ini yang berjalan. Mulai keluar di masjid di praktek. Bukan cerita, bukan dongeng. Nah artinya dengan tanda kutip Bapak Ibu sekalian, ini referensinya supaya kita terus tersambung ingat dengan Allah, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar amalan, bukan sekedar bacaan, artinya tahunya. Artinya aku munda Allah tidak baca berjalan, aku munda Allah tidak baca nyingok. Ini sifatnya yang ada di kita. Ya aku munda Allah tidak baca ngomong. Berapa banyak penyingoan, berapa banyak bahasa kita perjalanan, berapa banyak pembicaraan yang selama ini sia-sia. Tidak tahu. Ya. Artinya, kalaupun kita menciptakan lagu, memahami lagu, idola kita tadi, tidak tahu dengan apa hak patennya. Akhirnya aku bajakan gitu. Tidak terdaftar. Oleh karena apa? Kita tidak menurut aturan kehendak Allah itu sendiri. Nah inilah yang kami katakan syarikat alias rugi sepanjangan rugi. Wala takunan minal khasirin. Jadi barang siapa di dunia ini tidak memanfaatkan pandangan, arti pandangan ini bahasa kita dua sudut pandang, ada pandangan kolbu, pandangan hati, ada pandangan kasat mata melalui ainun, ya. Mata. Ainun di mana mata. Jadi mata ini dalam arti kata dia tadi yang memandangkannya tadi itulah yang tersambung dengan hati. Artinya aku nyingok ini dijingokkan oleh Allah. Jadilah dulu. Lah kau dijingokkan oleh Allah, tak kenapa kamu tak ada terjingok yang nyingok ke berapa jauh jarak pandangan dengan mata. Paling suruang lingkup nih di luar tak baca lagi kita nyingoknya. Mata, tapi kalau hati, coba kamu duduk sini, ingat ke rumah kamu. Langsung. Ngapa sebab kamu sering? Ya kamu lang lewati. Kalau belum pernah datang, mana baca nang ngingetinya? Bukan rumahku, aku pada baca ngingetinya. Itu bahasa kebersamaan Maha Suci Allah Subhanahu. Di akhirat kaki kita tak baca boleh nyingok. Kapan kita saat ini tak nyingok alias buto. Di akhirat lagi tak nyingok buto pula. Padahal dunia ini Tuhan yang nyadikannya, akhirat itu masih dia juga, masih yang itulah. Masukkan kita tadi, tatkala berpindah kalimat ataupun mungkin asumsi Bapak Ibu sekalian, ada alamnya dekati di situ, bukan itu. Masih tetap Allah itulah. Sekali Allah tetap Allah menjalankan kita, Allah menghidupkan kita, Allah membicarakan kita, Allah mendengarkan kita, Allah dekati Allah lain. Sepakatlah gitu. Cuma kita nih kadang konsep, persepsi, sudut pandang yang boleh berbeda. Silakan. Cuma tujuan sama. Wa in tanaza'tum faruddu ilallah. Apa kita belum perselisihan paham pendapat perjalanan, maka kita kembali kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Maka itulah kadang nikmat yang paling ideal, yang paling idola itu adalah nikmat yang bahasanya di situ perbedaan pendapat. Jadi ada masukan, ada sudut pandang. Jadi tidak sempit kita berpikir. Kalau kita cuma semacam, dia yang itulah.
Jadi tidak menerima pendapat, pemahaman ataupun uraian dari pihak lain. Maka itu kajian dalam hari ini kami ulangi sekali lagi mengenal ilmu sifat. Kita ini sifatnya, Pak. Bahagiannya kami katakan pada awal ini kita ini berkiprah melanglang buana di dalam pujinya Allah, alamnya Allah yang nyiptakannya itu Allah. Nah kita tadi bahagian di dalam itu masuk kan kita tidak tahu. Tidak pernah kita tadi tinggal. Jadi Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang berbahagia, maka hendaknya di dalam hal ini ya, yang saya katakan ilmu mengenal sifat tadi ini menjadikan instruksi Allah ya, yang disepakati para fuqaha ulama, orang ahli tauhid. Arti tauhid itu berangkat dari kata ahada. Ahad. Ahad. Arti ahad itu so, bukan satu. Nyingok so. Dengar so. Yuwahidu. Mengesokan gitu. Ahadan diu dewe. Alhamdulillah kalimat kedua kita masih diajaknya mengesokan karena kita dinilainya sifat ya. Makanya kita ini ada dua sifat, ada sifat makna secara zohiria, ada sifat makna yang menggerakkan zohiria. Yolah ada di panca indera kita. Ada di panca indera kita. Tadi lah aku ngomong kan, ada panca indera, cuman ndak kati yang nungguinnya lagi. Mata ada, ndak baca nyingo, ya. Telinga ada, tapi ndak bisa dengar. Kaki ada, ndak bisa melang. Bukti ini, sama cak uji aku beli madu tadi. Bukti kan ya. Nah saat ini lengkap kan? Nah inilah kata Allah Subhanahu wa taala wa asbaghu alaikum nikmatan zahiratan wa batinatan. Kulengkapi ji Tuhan. Lah kulengkapi kamu. Dua nikmat. Ada nikmat nyata, nikmat yang menggerakkan fisik di handphone, Pak. Itu sebenarnya handphone kan. Jangan tak kita ketahui. Ngapa kau tadi baca ngangkat takbiratul ihram? Pikir ke? Apa kamu tadi ngapacak ngucap ke kalimat Allahu Akbar? Pikir ke? Ya. Itu guna pikiran ini. Dinyutuan pikiran. Makanya kita tadi dengan selalu Allah memberikan dokumen apalah tatapak karun. Ada tak kamu tuh berpikir? Ya ada berpikir. Cuma tak jarang mikirin yang itu ya tak? Makanya muatan-muatan ini Bu ya, kalau kita ngemek secara teori ataupun majelis, tidak kita terapkan, tidak kita implementasikan, tidak kita uji coba tatkala kita di lapangan antara minggu ini dan sebulan yang akan datang, tidak akan ketemu, tidak nyambung lagi, tutup lagi, muka baru, inilah gawe kita. Nah Allah tak pernah nutup diri, tak pernah, itu bentang terus. Nah buktinya muat siang dan malam, tak baca kita nih, maksud kami itu terus bergelut dengan siang dan malam. Tapi kita tidak ada offend, tidak kita pikir bahwasanya muter siang malam, muter siang malam, muter siang malam. Jadi minggu nerak. Muter siang malam jadi bulan. Muter siang malam jadi tahu. Nah wajar uji Tuhan wa manu amirhum nakis fil khalqi apala takilun. Kamu tadi apa mu'amiru kutukarkan, kupanjangkan usia kamu tadi, digerogotinya ada, dikuranginya, apalah tak kilun, ada tak kamu tuh punya akal? Artinya bahasa Allah tadi dia tak ada ngomong, cuman membuktikan kepada kita, cuman kita nih kadang bukti ini lalu kadang terlena dengan bukti kecanggihan.
penemuan saat-saat ini sehingga kita tadi tertutuplah, terpukaulah, terhijablah kepada yang bermunculan ini, tidak kembali kepada sumber awal. Ibu bapak jemaah sholat subuh yang berbahagia, nah inilah yang bahasanya yang wajib kita ketahui bagi kita ahli nuntut. Jadi nuntut itu nuntut yang ada di diri kita. Itulah dengan istilah ngaji diri. Bu ya. Kapan ngaji diri? Tidak ngaji umum. Wajar kata Nabi, man arofa nafsahu pakot arofa robbahu. Barang siapa tahu diri maka tahu tuh Tuhan, karena diri kita tadi sifatnya Allah, kenyataannya Allah. Diri zohir tadi panca indera, diri batin yang tidak pacak kita tatap dengan panca indera itu yang menggerakkan diri fisik ini. Itulah yang kita sepakati namanya Allah. Tahu kita tadi benar kapan ma itu wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila kamu bertanya tentang kata aku dekat, ya memang dekat nian dia tadi, bahkan tidak ada berpisah-pisah. Maka tindak lanjut ayat anak akrabu min hablil walid, aku lebih dekat dari urat leher. Ya Allah. Cuma olehlah keparaan ini tidak pernah kita ketahui. Oleh karena Tuhan Maha Besar, sehingga tak kejinguk di dalam kebesaran. Besar ponton di laut itu bu ya. Ponton itu besar yang waktu barat. Uji kamu besar pun masih besarlah laut itu sebab dia liwat. Kamu tidak memperhati ke laut itu. Cuma memperhati ponton besar dia. Itulah terkecoh gitu. Artinya sebesar apapun yang dijadikan Allah, dia lebih besar. Allah bikulli syai'in muhito. Allah itu meliputi segala sesuatu, tapi bukan sosok, tapi bukan bentuk, tapi bukan rupa, tapi bukan warna. Itulah diri. Ini diri. Jadi para baca akimi sholat tali zikri, dirikan sholat. Nah diri itu yang sholat ini. Maka sepaket kapan diri itu artinya diri kasar ini dia melakukan sholat. Dengan sebab penguat powernya adalah diri yang sebenarnya itu. Maka kita nih diri terdiri ya, diri terperi, ada diri yang sebenar-benar diri. Diri itu apa? Singkatan dari daerah ingat. Tuh diri itu singkatan dari kalimat daerah ingat. Di daerah mana harus kita ingat. Kalau daerah secara sekup kecil, di daerah kuping ingat, di daerah mata kita ingat, di daerah mulut kita ingat, di daerah tangan kita ingat, di daerah narik nafas kita ingat, di daerah kita bergerak ya. Bukan bermacam-macam. Cara suku cadang seperempatnya Allah memberikan instruksi kepada kita. Ibu bapak jemaah sholat subuh yang berbahagia. Nah inilah ilmu rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sifat, karena sifat itu jelas-jelas kami perkuat dengan hadis qudsi al insanu sirri wa ana sirruhu, sifatan la ghairi ya. Manusia itu rahasia, aku ilmu Allah ya. Bersifat-sifat menunjukkan dak kati lainnya. Itu menentukan di dalam benak hati kita yakin itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibu bapak jemaah sholat subuh yang berbahagia, ya. Memang kajian kita di sini kami kolaborasikan antara perbuatan, perkataan, ingatan, ataupun bahasa kita perbuatan dan hati. Jadi ada di sini di dalam ajaran ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Ketiga-tiga tidak baca kita pilih salah sikap ya. Karena buktinya secara kronologi sejarah berlakunya Adam biasa itu menunjukkan hidup,
hidup itu adalah Muhammad, kenyataan Allah itu sendiri. Tidak bisa kita tinggalkan. Maka itu iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan wa tasdiqun bil qalb. Dilakukannya dengan perbuatan, dilakukannya dengan perkataan, diyakini di dalam hati ataupun isbatul yakin. Jemaah salat subuh Masjid Izzatul Islam, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi acuan secara kepribadian kita beradaptasi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan segala tindakan yang difasilitasikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tadi jangan tidak tahu, kalaupun tidak demikian tetap kita di dalam ruang lingkup ataupun sekup dosa yang terus menerus merongrong kita sehari-hari. Kita lepaskan itu, kembalikan kepada yang Maha Kuasa. Itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.